Halo, kita bertemu kembali di channel ini, Media Belajar dan Informasi. Belajar dan informasi di mana saja, kapan saja, asal ada, silahkan saja. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang Google Spreadsheet. Jadi pada video sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk beralih dari Microsoft Excel ke Google Spreadsheet. Jadi ada beberapa alasan, maka kita perhatikan dulu ada beberapa kelebihan dari spreadsheet jika dibandingkan dengan Microsoft Excel. Tentunya selain kelebihan ada juga kelemahannya, ya. Teman-teman pasti sudah mengenal Microsoft Excel. Ini adalah aplikasi unggulan yang selama ini merajai pengolahan data. Jadi aplikasi Microsoft Excel ini adalah besutan dari Microsoft, salah satu vendor dari software komputer, dengan berkelompok di Microsoft Office bersama dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Nah, jadi hampir dapat dipastikan ketika kita memiliki komputer, PC atau laptop, maka biasanya Microsoft Office termasuk Microsoft Excel ini sudah terinstall di perangkat kita tersebut. Karena memang ini sudah mendominasi, aplikasi ini sudah mendominasi pengguna, ya, pemakai dalam hal pengolahan data. Jadi tampilan Microsoft Excel seperti ini dia, ya. Boleh kita lihat seperti ini tampilan Microsoft Excel. Nah, sedangkan sekarang kita lebih banyak bekerja pada akhir-akhir ini, kita lebih banyak bekerja secara online dan diharapkan pekerjaan-pekerjaan kita sekarang diharapkan bisa diolah secara kolaboratif dan real time, ya. Nah, maka untuk menjawab tuntutan itu sebenarnya Microsoft juga mengeluarkan yang namanya Office 365, ya. Office 365 yang juga versi dari Office untuk online, dan Google juga menanggapi hal ini, pekerjaan online ini dengan sistem cloud dengan Google Workspace yang baru-baru ini diupdate dari G Suite. Nah, salah satu aplikasi dari Google Workspace ini adalah Google Sheet. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita coba dulu lihat beberapa kelebihan dan kelemahan dari spreadsheet jika dibandingkan dengan Microsoft Excel. Nah, yang pertama tentunya ketika teman-teman akan menggunakan spreadsheet, maka pastikan sudah mempunyai akun Google, ya, sudah mempunyai akun Google. Biasanya akun Google ini yang versi gratisannya adalah yang gmail.com. Nah, kemudian setelah mempunyai akun Google, maka teman-teman bisa menggunakan spreadsheet. Nah, kelebihan yang pertama dari spreadsheet adalah spreadsheet dapat dioperasikan secara online melalui browser dengan cara mengetikkan docs.google.com/spreadsheet, ya. Jadi mengaktifkan spreadsheet boleh kita aktifkan dengan membuka suatu browser, misalnya seperti ini, saya pakai Google Chrome. Lalu di addressnya, ya, di addressnya saya ketikkan, ya, docs.google.com/spreadsheet, kemudian enter. Nah, ini dia. Nah, maka akan ditampilkan spreadsheet seperti ini dia, ya. Ini adalah lembaran spreadsheet atau menu dari spreadsheet, menu awalnya, ya. Nah, kita perhatikan kita menggunakan browser karena aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis web. Kita bandingkan dengan Microsoft Excel. Ketika kita hendak menggunakan Microsoft Excel, maka kita harus mempunyai file installernya. Kemudian file installernya kita install di PC atau laptop kita. Maka selanjutnya kita menggunakan
Microsoft Excel tersebut. Nah, berbeda dengan Sheet di sini, kita tidak perlu mencari file installernya karena tidak ada file installernya, tetapi file ini, aplikasi ini adalah berbasis web. Itu kemudian penggunaan dari spreadsheet ini yang kedua ya, penggunaannya tanpa berbayar alias gratis. Tentunya untuk penggunaan dasar ya. Ya, kalau misalnya untuk penggunaan dengan tujuan yang lebih komplit nanti, tentunya ada yang versi berbayar. Nah, di Microsoft Excel juga ya, di Microsoft Excel juga boleh kita menggunakan secara gratis ya. Tetapi jangan salah teman-teman, ketika kita menggunakan aplikasi Microsoft Office yaitu Excel secara gratis, belum tentu kita menggunakan file yang resmi. Mungkin saja itu bajakan ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya teman-teman. Nah, kemudian keunggulan yang ketiga, spreadsheet dapat berkolaborasi dengan berbagi dokumen atau file yang sama dengan orang lain. Nah, masing-masing pengguna dapat mengatur dan mengedit file tersebut secara real time. Nah, ini kelebihan yang paling utama ya. Ini merupakan kelebihan yang paling utama, di mana saya boleh membagikan file atau sheet saya kepada teman saya dan mengatur haknya, apakah dia boleh mengedit, apakah dia hanya pemberi komentar, apakah dia hanya melihat-lihat saja, ya. Jadi proses pembagian ini, misalnya saya memberikan izin berbagi editor, maka ketika dia melakukan pengeditan, maka secara real time, secara langsung ya akan berubah pada file yang saya miliki. Nah, kemudian teman-teman, kelebihan yang berikutnya, pada saat mengedit file sheet, saya dapat mengobrol dengan teman lain yang juga sama-sama mengedit file tersebut. Jadi kalau ketika saya punya satu sheet, saya bagikan dengan yang lain, dan yang penerima sheetnya ini mengedit, maka kan saya langsung lihat langsung di sheet saya, dan saya bisa berkomunikasi dengan dia dengan cara mengobrol seperti chatting ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kelebihan yang kelima, semua perubahan data akan tersimpan secara otomatis begitu kita ketikkan ya. Nah, kalau di Microsoft Office atau di Excel tentunya ketika kita melakukan perubahan selalu kita klik file kemudian save, atau mungkin dengan menekan tombol shortcut atau icon save ya. Jadi kalau kita lupa menyimpan maka file kita bisa hilang gitu. Jadi kalau di sheet kita tidak perlu menyimpan, dia setiap kita lakukan perubahan maka akan tersimpan secara otomatis karena file tersebut tersimpan di Google Drive kita. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya, sheet dapat disimpan dan diekstrak untuk kemudian dibuka di Microsoft Excel dengan format XLSX ya. Nah, jadi file Excel juga boleh kita buka dengan spreadsheet, dan file spreadsheet ini boleh juga kita download dan kita simpan dalam bentuk Excel. Jadi tipenya hampir sama ya, file di Excel dengan sheet. Jadi maka proses ekspor dan impornya sangat gampang dan sangat mendukung. Nah, kemudian yang berikutnya, spreadsheet dapat diimpor dan diekspor hingga mencapai 1 MB dengan format XLSX, CSV, TXT, ODS, PDF, dan HTML. Ya. Nah, itu kelebihan, dan saya menggarisbawahi kelebihan yang paling canggih di sini adalah kemampuan file tersebut berkolaborasi. Jadi kita bisa mengerjakan satu file dikerjakan oleh banyak orang. Nah, tentunya selain kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan daripada spreadsheet ini, yang pertama, ketika kita menggunakan spreadsheet maka kita harus terkoneksi dengan jaringan internet ya, karena dia adalah aplikasi berbasis web, maka internet harus sudah tersedia. Bedakan dengan Microsoft Excel, kita tidak membutuhkan koneksi dengan internet ketika menggunakannya. Kemudian yang kedua,
jumlah baris dan jumlah kolom serta jumlah sheet di spreadsheet tidak selengkap di Microsoft Excel ya. Masih lebih banyak yang jumlah baris dan kolomnya di Microsoft Excel dibandingkan di spreadsheet. Dan yang ketiga, fitur-fitur spreadsheet belum selengkap Microsoft Excel. Tetapi seperti yang dijanjikan, Google akan selalu melakukan update untuk mempercanggih aplikasinya ya. Baik teman-teman, itulah beberapa kelebihan dan kelemahan spreadsheet jika dibandingkan dengan Microsoft Excel. Baik teman-teman, tentunya setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari spreadsheet dibandingkan Microsoft Excel, maka selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman akan memilih menggunakan yang mana. Mungkin menggunakan Excel atau menggunakan spreadsheet atau menggunakan dua-duanya. Jadi tentunya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita membutuhkan pekerjaan yang tidak mampu diselesaikan dengan spreadsheet, maka tentunya kita memilih Excel atau alasan lainnya. Nah tentunya berikutnya kita akan mencoba mengenal lebih jauh tentang spreadsheet ini supaya kita mampu menggunakan atau memilih menggunakan yang mana. Jadi dikembalikan kepada teman-teman menggunakan yang mana. Baik, kita fokuskan pembahasan kita ke spreadsheet. Tadi kita sudah memulai membuka spreadsheet itu dengan cara pertama yaitu mengetikkan di address barnya docs.google.com kemudian /spreadsheet. Cara yang kedua adalah dengan cara dari Google Drive ya, dari Google Drive. Ya, dari Google Drive kita tentunya teman-teman ketika kita akan menggunakan spreadsheet jangan lupa pastikan bahwa teman-teman memiliki akun Google ya, akun Google yang personal yaitu dengan gmail.com. Nah, di sini saya menggunakan akun bukan Gmail tapi Belajar ID. Nah, ini Belajar ID ini juga akun dari Google, merupakan kerjasama dari Kementerian Pendidikan dengan Google. Ya, nah, jadi pastikan teman-teman jangan sampai tidak memiliki akun Google, apakah itu Gmail atau G Suite atau Workspace terserah ya, yang jelas akun Workspace dari Google. Nah, kita lanjutkan tadi membuka dengan cara yang kedua yaitu dari Google Drive. Dari Google Drive kita klik di sini tombol baru seperti ini. Nah, kemudian tombol atau pilihan Google Spreadsheet. Nah, jadi sama saja hasilnya ya. Cara yang pertama tadi ini, tetapi di sini kita masih memilih kosong ya. Jadi kita tadi di sini kita lanjutkan dengan memilih kosong. Ya, hasilnya sama ya. Ketika saya memulai dengan mengetikkan docs.google.com di address barnya sama hasilnya, atau ketika saya membuka melalui Google Drive saya. Jadi sama hasilnya. Oke, kita pakai satu saja. Nah, kemudian kita lihat yang Excel seperti ini. Kalau kita perhatikan tampilannya hampir sama ya, hampir sama. Secara mendasar bahwa lembar kerja dari spreadsheet itu sama seperti lembar kerja di Microsoft Excel, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Terdiri dari baris dan kolom, yang mana barisnya diindeks dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan kolomnya diindeks oleh abjad A, B, C. Ya. Jadi kolomnya ini dari A, ya, kolomnya ini dari A sampai Z, ya, dari A sampai Z. Berarti ada 26 kolom. Dan barisnya dari 1 sampai 1000, berarti ada 1000 baris. Ya. Nah, ini adalah baris, ini adalah kolom. Jadi pertemuan antara baris dan kolom ini dia disebut dengan sel. Jadi ini adalah sel A1. Ya. Di sini di statusnya disebutkan, kalau saya klik di sini berarti sel D6.
D6. Di sini D6 ya. Nah, jadi ini hampir sama dengan Excel juga seperti itu. Tetapi kalau Excel tadi di sheet barisnya ada berapa tadi ya? Ada sebanyak 1000. Nah, sementara kalau di Excel ada sebanyak nih ya, berapa ini? 1.048.576 baris. Ya, sedangkan kolomnya apakah sampai di Z? Nah, ternyata setelah Z dikombinasikan lagi AA, AB dan seterusnya sampai kombinasi XFD. Nah, jadi teman-teman boleh menghitungnya berapa kolom itu. Jadi boleh katakan jauh lebih besar ya, jauh lebih besar ke lembar kerja di Microsoft Excel dibandingkan dengan lembar kerja pada Google Spreadsheet ya. Jadi tentunya kalau teman-teman memang akan menggunakan atau bekerja dengan data yang cukup banyak ya, tidak bisa dikerjakan lagi dengan spreadsheet ya, otomatis harus menggunakan Excel. Nah, kemudian menunya bersama ya, menunya di sini file edit, tampilan, sisipkan, format, data, alat, add-on, bantuan. Sedangkan menu di sini file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, developer ya. Dan di sini ada namanya ribbon. Nah, setelah menu di spreadsheet ini, setelah menu di bawahnya ada icon-icon, ini undo. Dalam ini ditulis urungkan karena versi bahasa Indonesia ya. Kemudian redo atau ulangi, kemudian ini untuk mencetak, kemudian ini menerapkan format, kemudian ini adalah mengatur besar kecilnya tampilan, zoomnya. Jadi 125 maka makin besar atau 90 makin kecil. Saya pakai aja yang 125. Kemudian di sini adalah format sebagai mata uang. Jadi nanti kita akan memformat di sini ada banyak pilihan formatnya nanti. Kemudian di sini format persen, ini adalah angka desimal ya. Mengurangi angka desimal. Misalnya 3 desimal di belakang koma, saya mau kurangi menjadi 2, maka saya klik di sini. Dan menambah ini, menambah angka desimal. Kemudian di sini ada format lainnya. Nanti untuk format teks biasa, angka, persen, ilmiah, akuntansi, keuangan, mata uang yang dibulatkan, tanggal, waktu, tanggalan waktu, durasi. Nah, ada nanti di sini. Dan di sini adalah mengatur font atau bentuk hurufnya. Dan di sini adalah font size-nya, ukurannya. Ini adalah format bold, tebal, italic, miring, coret. Ini ada warna teksnya. Ya, jadi saya misalnya belajar sheet Google sheet. Ya. Nah, ini memberikan warnanya ya. Saya mau warna apa ini? Ya. Ini ya warna biru. Nah, kemudian sementara yang ini adalah untuk memberikan warna isinya. Ini warna isi saya kasih kuning. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian ini adalah untuk batas. Kalau di Excel kita sebut dengan border ya. Jadi misalnya saya drag seperti ini, lalu saya buat batasnya ini. Nah, itu dia. Buat garis-garis pembatasnya. Nah, di sini merger, menggabung sel ya. Jadi misalnya di sini ada nilai ya. Misalnya tugas, lalu di sini ada misalnya ujian. Nah, ini misalnya seperti ini, saya buat pembatasnya dulu. Nah, ini adalah nilai, ya, nilai tugas dan nilai ujian. Saya gabungkan dua selnya dengan menggunakan ini, merger. Lalu nilai, ya. Jadi saya atur lagi pembatasnya seperti ini. Dan ini misalnya kita atur ke tengah sini ya, perataan horizontal ya. Lalu saya kasih isi warna seperti ini. Nah, itu dia. Oke, perataan horizontal ini. Oke, kemudian di sini ada namanya perataan vertikal.
Kalau ini meratakan secara horizontal, ini meratakan secara vertikal. Misalnya saja, di sini saya punya baris yang agak lebar seperti ini. Nilainya ini saya harapkan dia di tengah, maka perataan untuk mengatur vertikalnya di sini dia. Ini rata ke atas, ya, ini rata tengah, dan satu lagi rata ke bawah. Jadi kita lihat ini nilainya sudah pas di tengah, ya. Nah, kemudian di sini perataan tag, ya, pengemasan teks, ya, ini kita gunakan nanti untuk melakukan format bagaimana teks itu tampil nanti dalam sel, ya. Nah, yang ini adalah untuk rotasi teksnya, ya, rotasi boleh misalnya seperti ini atau boleh seperti ini, ya. Atau kita kembalikan. Ya, kemudian sisipkan link, ini kita gunakan menyisipkan link. Berikutnya sisipkan komentar. Nah, ini dia yang kita bicarakan di awal tadi. Nah, ketika saya misalnya mengedit sesuatu di sini, saya tambahkan misalnya nilai tugas 60, 70, 80, 80, 100. Ya, ini nilai tugasnya. Oke, nanti saya akan membagikan ini misalnya, ya. Ya, saya akan membagikan ini, tapi saya mau tambahkan komentar, ya, di sini. Sisipkan komentar, ya. Tolong isi nilai ujian. Ya, saya sudah mengisi nilai tugas, maka saya akan membagikan dengan seseorang nanti, dan ketika saya bagikan maka komentar ini muncul, klik komentar. Nah, maka komentarnya nanti akan muncul nanti, ya. Tolong isi nilai ujian, karena di sini nilai ujian masih kosong. Oke. Nah, kemudian itu komentar, ya. Kemudian ini adalah filter, ini juga kita temukan di Excel. Ini kita gunakan untuk membuat filter, menampilkan data sesuai dengan kriteria tertentu. Dan di sini ada otomatisasi nanti. Jadi hampir sama dengan di Excel, tapi di sini lebih canggih dia. Kemudian di sini adalah kumpulan fungsi. Ini fungsi-fungsi di spreadsheet, sum, average, count. Kemudian dikelompokkan ini, ya. Ini semua fungsi yang ada. Kemudian ini fungsi array, ini fungsi database, defrag, decount, deconta, dan lain seterusnya. Ini fungsi untuk engineering, fungsi untuk filter, fungsi untuk Google, ya. Kemudian fungsi logika, fungsi matematika, dan lain sebagainya. Jadi di sini boleh kita melihat fungsi-fungsi apa saja yang tersedia di Google Spreadsheet. Lalu kita ke bawah, yang ini seperti yang sudah kita bahas tadi, ini adalah petunjuk di mana sekarang sel aktif kita. Jadi ketika saya klik di sini, berarti B10, akan tertulis B10 di sini. Dan ini adalah baris formula, ya, baris formula. Jadi kalau misalnya di sini nilai, jadi di sini saya tambahkan misalnya rata-rata, ya. Saya mau merata-ratakan dulu ini. Oke, ini ada 60, 60, 60, 66, ya, 66, ya. Lalu kita perbaiki dulu ini, kita satukan dengan ini, ya. Sambil kita belajar memformat. Ini kita gabung lagi dengan merger, gabung sel, ya. Lalu judulnya kita berikan pembatas dulu semuanya. Oke, ini kita judulnya kita kasih warna. Oke, dan ini mau kita tampilkan lebih tebal lagi seperti ini. Oke, nah misalnya saya akan menuliskan rumus seperti ini. Saya akan mencari rata-ratanya ini, ya, sama seperti di Excel. Coba kita tuliskan rumus, apakah berjalan? Kalau di Excel saya tulis seperti ini misalnya, sama dengan, ya, tanpa menggunakan fungsi. Ini menggunakan rumus. Ini D16, sedangkan ini E16. Maka sama dengan D16, ya. Buka kurung dulu. Kurung D16 ditambah E16 tambah tadi, ya, ditambah
E16 tutup kurung bagi 2. Nah, enter, apakah jalan? Ya. Ternyata dia jalan rata-ratanya karena ini tambah ini bagi 2. 60 tambah 60 bagi 2, 60. Lalu di sini ada saran ya. Jadi ini juga satu kelebihan dari Google Spreadsheet bahwa dia selalu menampilkan saran. Kalau kita memang setuju dengan sarannya, kita tinggal klik di sini checklistnya. Tapi kalau kita tidak setuju, kita klik di sini crossnya, menolak saran. Jadi sarannya ini adalah apakah secara otomatis dibuatkan juga rumus untuk baris kedua dan sampai yang terakhir? Nah, tentu saja di sini kita sangat terbantu, maka kita okekan. Nah, di sini sarannya kalau memang itu menjadi tujuan kita oke. Kalau memang bukan, jangan kita okekan ya. Nah, jadi ternyata penulisan rumus ini kita perhatikan di sini ya, ketika saya ketikkan rumus maka itu juga akan terdapat di formula barnya. Ini baris rumus ini sama dengan D16 tambah E16 per 2. Jadi penulisan rumus ini persis sama seperti penulisan di Microsoft Excel. Nah, seperti kita ceritakan tadi, penggunaannya sama walaupun ada perbedaan nanti fitur dan penggunaan ada sedikit-sedikit berbeda. Jadi kalau teman-teman sudah mahir, sudah terbiasa menuliskan rumus di Microsoft Excel, maka teman-teman pasti sudah akan bisa nanti menggunakan spreadsheet. Maka untuk itulah saya ajak beralih dari Excel, Microsoft Excel ke dalam Google Spreadsheet. Oke, baik teman-teman, kita akan melihat bentuk lain atau fitur-fitur yang lain apakah sama dengan Excel. Nah, di sini untuk melebarkan kolom masih sama ya. Melebarkan baris juga sama dengan cara menarik seperti ini. Nah, misalnya saya mau menyisipkan suatu baris, masih boleh. Seperti di Excel, saya sisipkan misalnya di sini, saya buat dulu namanya Ana, Ani, Ati, kemudian Asi, dan Ali. Kita bukan ya, kita buat di sini nama, ya. Ini kita atur semua penggarisnya. Ini judul, kita kasih warna seperti ini tadi. Dan kita garis juga. Oke, jadi supaya nama ini lebih cantik lagi tampilannya, ini kita gabungkan ini. Kita drag, lalu kita merger, gabung. Dan kita atur perataannya di tengah secara horizontal dan di tengah juga secara vertikal seperti ini dia. Oke, saya misalnya di sini mau menambahkan misalnya Ari ya, Ari di antara Ani dengan Ati. Menambahkan atau menyisip baris, disisipkan dari sini dia ya, perintah sisipkan. Di sini baris di atas tentunya di sini baris di atas, maka di sini disisipkan ya. Kita undo dulu. Sisipkan baris di bawah, tentunya di bawah ya, kita undo. Sisipkan kolom ke kanan atau ke kiri, tentunya tambah kosong di sini. Kita undo, kalau misalnya disisipkan ke kanan, seperti ini dia, nah di sini baris kosongnya. Oke, masih sama seperti di Microsoft Excel ya. Kemudian fitur berikutnya kita lihat di sini sheet ya. Jadi dalam suatu worksheet ini disebut dengan worksheet atau di Excel ya, worksheet. Kalau di sini spreadsheet, ini disebut dengan spreadsheet. Dalam satu spreadsheet boleh terdapat banyak sheet. Di sini kita punya satu sheet satu namanya ya. Jadi ini ibaratnya lembaran satu. Kita mau menambah sheet kedua, klik tanda tambah di sini. Nah, sheet 2. Oke, kemudian ini boleh juga kita ganti namanya. Misalnya ini adalah kita klik kanan ya, lalu klik kanan atau ini tanda ini boleh ya, tanda ini.
ganti nama, misalnya nilai ujian nih, atau nilai saja ya, nilai. Nah yang kedua, yang ini kita buat misalnya ganti nama pengumuman. Nah pengumuman. Jadi kalau mau tambah lagi, klik lagi di sini ya. Lalu di sini misalnya kita ganti nama keterangan. Kita sekarang punya 3 sheet dalam spreadsheet latihanku, kita punya 3 sheet. Ini supaya misalnya lebih spesifik, boleh juga kita ganti warnanya yang nilai. Ini pengumuman keterangan ya. Yang nilai ini saya buat warnanya misalnya warna merah. Nah, ini warna merah ya. Nih. Saya buat yang ini warna kuning. Ini dia. Dan yang ini saya buat misalnya warna seperti ini. Oke. Nah, jadi kadang-kadang warna ini perlu untuk membedakan antara sheet yang satu dengan yang lain. Kemudian di sini ada hapus, ini untuk menghapus sheet, ya, oke. Nah kemudian ada juga di sini menduplikasi, jadi pengumuman tadi saya duplikasi, hasilnya copy of pengumuman. Jadi ini mengcopy atau menduplikasi sheet ini dengan sheet baru. Kemudian di sini ada juga salin ke. Jadi sheet ini boleh saya salin ke spreadsheet yang baru atau saya salin ke spreadsheet yang sudah ada, yang sudah pernah saya kerjakan. Lalu di sini ubah warna tadi. Nah ini ada lindungi sheet. Nah lindungi sheet ini berfungsi untuk melindungi sheet ini, misalnya contoh ini spreadsheet ini nanti akan saya bagikan kepada teman saya. Lalu saya berharap untuk copy pengumuman ini tidak bisa dilihat ya, atau tidak bisa diedit oleh teman, maka ini boleh saya atur dengan lindungi sheet. Nih. Jadi di sini nanti saya atur. Kita akan belajar nanti berikutnya yang lebih lengkapnya ya. Tetapi yang jelas ini adalah mengatur sheet yang perlu dilindungi. Nah, kemudian di sini ada lagi sembunyikan sheet. Untuk menyembunyikan sheet beda, menghapus sudah hapus, sembunyikan hanya menyembunyikan saja. Lalu di sini ada lihat komentar ya, lihat komentar di sini. Ya. Nah, seperti ini, seperti tampilkan komentarnya. Nah, kemudian di sini gerakan ke kanan, ini menggeser ya, gerakan ke kanan, lihat nilai sudah ke sini. Ini boleh sebenarnya kita tarik aja drag seperti ini untuk menyusun susunan sheet-sheetnya ya. Jadi ini juga pengaturan sheet ini juga hampir sama seperti di Microsoft Excel, walaupun mungkin perintah-perintahnya berbeda, tetapi fungsi utamanya masih jelas sama seperti Microsoft Excel. Oke, sekali lagi saya konfirmasi bahwa apa yang sudah saya lakukan di sini tidak perlu saya lakukan proses penyimpanan, karena memang ketika saya lakukan sesuatu secara otomatis dia akan disimpan ke drive. Jadi kalaupun ini misalnya saya tutup tanpa penyimpanan, nah kemudian ketika saya buka nanti latihanku, ya di mana tadi itu latihanku. Ini dia latihan, nih latihan ya. Oh bukan ini ya. Ya, di mana tadi spreadsheet, dari sini latihanku tadi. Nih latihanku ya. Ketika kita buka ini, jadi semua yang kita kerjakan tadi termasuk sheet-sheetnya itu ada di sini. Oke, kita sudah mengenal tampilan dari Google Spreadsheet dan kita juga sudah membandingkan dengan Microsoft Excel. Nah, yang berikutnya kita akan mencoba melihat kecanggihan dari spreadsheet ini, yaitu kemampuan untuk berkolaborasi ya.
kemampuan untuk berkolaborasi. Oke, misalnya saja di sini tadi saya buat ini ya. Tolong isi nilai ujian. Di sini tadi saya buat komentar ya. Ini saya hapus dulu ini. Katakanlah misalnya belum saya isi. Jadi di sini rata-ratanya 30, 35 ya. Jadi karena dia merupakan 60 tambah 0 bagi 2 ya. 60 untuk si Ana ya. 60 tambah 0 bagi 2 hasilnya 30. Kenapa? Karena nilai ujian belum berisi. Oke, saya harapkan misalnya untuk mengisi nilai ujian ini dikerjakan teman saya. Oke, kita perhatikan di sini saya yang memiliki file ini sebagai pemilik spreadsheet ini login dengan akun belajar.id ya. Saya menggunakan belajar.id. Belajar.id ini juga akun yang merupakan besutan Google kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan Google ya. Akun ini dikelola oleh guru SMA belajar.id ya. Baik, saya akan membagikan. Di sini klik bagikan. Nah, di sini tambahkan orang dan grup. Bagikan kepada orang lain yang dan grup. Saya bagikan misalnya ke SMA. Nih, SMA Santo Yosep Medan @gmail.com. Saya membagikan ke sini. Oke, dan saya atur dia sebagai editor. Ini mengakses hanya melihat ini ya. Kalau saya ini berarti dia hanya boleh melihat. Kalau memberi komentar hanya memberikan komentar. Dan di sini editor. Nah kalau dia editor dia boleh merubah. Bahkan boleh membagikannya lagi. Lalu jangan lupa berikan tanda checklist. Supaya nanti kepada Gmail pemilik Gmail sma@medan.gmail.com ini nanti diberikan pemberitahuan lewat emailnya. Bahwa dia diajak berbagi. Ya, bahwa dia kita ajak berbagi untuk berkolaborasi mengolah file latihanku. Kirim. Nah, di sini berbagi di luar organisasi. Anda berbagi dengan SMA Santo Yosep Medan gmail.com yang tidak berada dalam organisasi Google Workspace tempat item ini berada. Nah, item ini berada di workspace-nya belajar.id. Saya bagikan tadi ke gmail.com. Jadi dia bahwa gmail.com itu tidak berada dalam organisasi Google Workspace-nya belajar.id ya. Jadi kalau misalnya dari gmail.com saya bagikan ke akun gmail.com ini akan ditampilkan ya. Tetapi atau misalnya dari akun belajar ID saya bagikan ke akun belajar ID ini juga tidak ditampilkan. Tapi karena dari belajar ID saya kirim atau saya bagikan ke gmail.com maka dia konfirmasi dulu. Anda berbagi dengan SMA Santo Yosep Medan gmail.com yang tidak berada dalam organisasi Google Workspace tempat item ini berada. Oke, kita boleh batal atau tetap bagikan. Oke, tetap bagikan. Nah, jadi pemberitahuan sudah diberitahukan ke email. Maka kita coba login sebagai SMA Santo Yosep Medan. Ya, di kotak masuk. Nah ini. Kita besar dulu nih. Kotaknya pemberitahuan di email mengantar simbolon ya, latihanku undang untuk mengedit mengantar simbolon 93 @guru ya .sma.belajar.id telah mengundang Anda untuk mengedit latihanku. Atau kalau misalnya dibuka drive ya. Kalau misalnya dibuka drive ini juga tanpa membuka Gmailnya kita lihat apakah memang sudah muncul di drive. Nah ini muncul dia. Baru saja dibagikan oleh Mangantar Simbolon. Atau dibagikan kepada saya. Klik di sini. Bagikan kepada saya. Nah jadi kita akan ditampilkan file-file yang dibagikan kepada kita di menu ini. Oke. Jadi tadi di sini latihanku. Ini yang dibagikan ya. Jadi kita boleh dari sini. Ya, klik dari Gmailnya atau dari emailnya tadi, langsung klik di sini atau dari drive-nya silahkan buka di sini. Oke, nah ini kita perhatikan bahwa di sini ada ikonnya, ini ikon pemberi, ini pemiliknya, ya. Dan di sini terakhir diedit 5 menit yang lalu oleh pengantar simbolon. Nah ini pemilik dan ini kita sebagai berbagi. Dan di sisi yang lain tadi, sisi pemberi ini. Login tadi,
Ini adalah yang kita bagikan ya. Jadi kita sekarang ada 2 di browser. Di Chrome-nya ini adalah sebagai pemilik ya. Loginnya mengantar simbol 93 guru SMA belajar ID. Sedangkan di browser yang kedua di sini loginnya adalah SMA Santisip Medan. Oke, nah kalau kita perhatikan ini adalah file yang sama ya, file yang sama. Coba kita minimizekan dulu dan ini juga kita atur dulu kecil seperti ini. Ini kita atur ke sini sedikit, kita geser ya supaya tampil bersamaan dia. Nah, yang ini pemberi atau pemilik filenya inilah yang dibagikan tadi nih. Nah, yang maaf ini geser dulu sedikit. Ya, masih kurang supaya nampak pemiliknya ya. Oke, nih. Ini adalah yang menerima tadi yang dibagikan ke sini. Ini file yang sama ya. Sama. Oke, nah ketika misalnya SMS Antisip Medan gmail.com menerima file yang dibagikan ini, maka boleh dia melihat yang mana pesan di sini. Ini misalnya lihat komentar ya. Nah, di sini dia bahwa mengantar simbolon pada pukul 2.24 hari ini, tolong isi nilai ujian. Inilah komentar yang dikirimkan. Oke. Jadi kita akan mengisi nih, SMS Antisip Medan akan mengisi nilai ujian misalnya diisi 70, 75, 76, 75, 80 ya. Nah, kita perhatikan teman-teman, secara otomatis ketika saya isikan nilai di sini, maka rata-ratanya sudah langsung berubah. Jadi nilai yang baru saja diisikan oleh SMS Antisip Medan langsung dihitung rata-ratanya. Tadi dan sebaliknya kita lihat pada sisi pemberi, pemilik filenya tadi, ini mengantar simbolon. Nah, di sini kita lihat juga secara otomatis ini langsung berisi. Jadi sama. Jadi ini yang dimaksud dengan berkolaborasi secara real time ya. Begitu melakukan perubahan di sini, maka secara otomatis berubah di sini. Dan melakukan perubahan di sini, secara otomatis berubah di sini. Ya. Misalnya saya tambahkan di sini Medan April 2021. Nah, otomatis muncul juga di sini. Ya. Nah, jadi ini karena kebetulan aja ini satu komputer 2 akun. Jadi kalau misalnya akan terasa kalau ini akun yang ini dibuka di tempat lain ya, atau di kota yang lain atau di negara yang lain, tempat yang jauh dari sini. Jadi betapa hebatnya atau berapa terbantunya kita bisa mengerjakan satu spreadsheet oleh banyak orang. Kebetulan di sini kan saya bagikan hanya untuk 1 orang. Kalau saya bagikan untuk 10 orang dan 10 orang bisa sama-sama bekerja untuk menyelesaikan satu sheet ini. Nah, ini saya pikir sesuatu yang luar biasa. Maka itulah salah satu alasannya bagaimana saya mengajak teman-teman mari beralih dari Microsoft Excel yang offline ke Google Spreadsheet yang versi cloud atau yang sudah online. Oke, baik teman-teman, kelebihan berikutnya dari Google Spreadsheet ini, kita boleh membukanya di berbagai perangkat. Sini saya membuka di PC atau laptop ya. Saya akan mencoba membuka file ini di handphone atau di Android saya. Ini Android saya. Oke. Saya akan membuka dulu di sini. Ya. Saya akan membuka dulu file yang baru saja di sini. Saya buka dari Drive ya. Ini Drive. Ini. Oke, kemudian loginnya tadi sudah mengantar 993. Apa kita login dengannya ya. Kita cari latihanku yang tadi. Latihanku. Itu ya, latihanku. Nah, ini dia ya. Latihanku diubah pada pukul 02.59. Kita double klik. Kita buka dengan, kita tutup dulu yang di bawah ini ya. Supaya ya. Oke, jadi kita antara
tampilan di laptop atau tampilan di PC ini, sedangkan yang ini adalah tampilan di Android saya ini. Oke. Nah, latihanku tadi, nih kita double klik, kita buka. Ya, jadi ini ya kita lihat nilai pengumuman ini sama ya, yang muncul di PC, tapi ini mungkin tampilannya sedikit lebih kecil karena memang tampilan handphone ya. Saya coba dulu yang landscape. Ya, tampilan landscape. Ini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini dia. Oke. Nah, tampilannya sama persis ya. Nah, ini filenya. Oke. Ini yang di handphone atau di Android. Ya. Ini yang di handphone atau di Android. Nah, dan yang ini di PC. Oke. Dan di sini juga ketika misalnya saya lakukan perubahan di sini, misalnya saya rapikan ini dengan menggunakan Android, saya rapikan yang ini ya. Nah, ini misalnya saya tambahkan di sini judulnya ya. Daftar nilai siswa misalnya, daftar nilai siswa. Bentar. Oke. Nah, langsung dia berubah juga di sini ya. Jadi boleh saya kerjakan dengan laptop, boleh saya kerjakan dengan Android, boleh saya kerjakan dengan PC, boleh saya kerjakan dengan tablet atau apa saja. Nah, inilah kelebihan yang luar biasa menurut saya, bagaimana Google Spreadsheet itu bisa kita kerjakan berkolaborasi dan boleh juga kita akses di perangkat komputer, PC atau laptop maupun di Android. Jadi benar-benar sesuai dengan moto Lamturepedia, belajar dan informasi kapan saja, di mana saja, asal ada silahkan saja. Oke, baik teman-teman, kita sudah bercerita dan sudah berbagi tentang Google Spreadsheet dan kita sudah mengenal beberapa kelebihannya. Silakan teman-teman memilih apakah masih dengan Microsoft Excel atau mulai beralih ke Google Spreadsheet. Nah, bersama kami nanti akan selalu melakukan upload video-video bagaimana menggunakan Google Spreadsheet ini lebih lengkap dan lebih jauhnya lagi nanti. Maka jangan lupa like video kita dan subscribe channel serta bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami nanti mengupload video-video berikutnya tentang lanjutan dari video kita pada kesempatan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share dengan yang lain. Mari berbagi ilmu. Terima kasih.